Bagaimana cara menghasilkan 1 juta lalu lintas traffic dari website? Bukankah SEO itu sudah tidak sepopuler AI, Mas Didik? Bagaimana tanggapan Mas Didik dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan jutaan traffic dari website? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membedah bagaimana strategi saya bisa mendapatkan jutaan traffic dari website. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, kita kalau bicara masalah SEO, SEO itu sebenarnya adalah salah satu strategi digital marketing dari seluruh banyaknya ya strategi digital marketing yang teman-teman harus pahami itu gitu kan. Ya jadi kalau ada yang bilang SEO kan salah satu saja, emang benar gitu kan. Ada Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, ada media sosial marketing, ya ada marketplace, Shopee, Lazada, Blibli, Amazon, macam-macam teman-teman sekalian. Ada GoFood, GrabFood. Ya, ada juga teman-teman nanti bermain di wilayah Google Ads. SEO ini hanyalah salah satu, benar. Dan kenapa saya memilih SEO? Karena SEO tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Teman-teman bisa mendapatkan jutaan lalu lintas traffic tanpa mengeluarkan sepeser pun gitu kan. Kalau sudah bisa menikmati dari hasil dari SEO tersebut gitu. Nah, makanya kita menggunakan SEO. Ya, karena semua traffic yang terjadi itu rata-rata ya dengan ngiklan gitu. Kalau kita menggunakan Google Ads, teman-teman mengeluarkan 1.000 saja lalu lintas traffic ya, dengan CPC 1.000, teman-teman mengeluarkan ya 1 juta gitu kan. Tapi kalau SEO ya tidak perlu mengeluarkan biaya tersebut gitu. Kalau Google Ads ada uang abang disayang, SEO ya mau berapapun ya teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya gitu kan. Nah, baik, apa saja nih Mas Didik? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan jutaan lalu lintas traffic dengan website? Gitu kan. Yang pertama teman-teman sekalian, teman-teman yang harus punya websitenya dulu ya. Saran saya teman-teman websitenya berbasis WordPress. Saran saya ya kalau bisa WordPress. Lah kenapa Mas Didik kalau kami pakai Blogger, kalau kami pakai yang lain ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman WordPress ya itu ramah dengan SEO. Kenapa ramah dengan SEO? Karena banyak penunjangnya teman-teman sekalian. Ya, jadi banyak plugin-plugin yang emang ya mendukung SEO di dalam WordPress. Ya, Yoast SEO misalnya, Rank Math ya, kemudian ada juga All-in-One SEO. Ya, itu sangat mendukung untuk SEO teman-teman sekalian. Itu ya yang pertama ya WordPress ya. Yang kedua, nanti teman-teman sekalian kalau ada website ya, apalagi websitenya ini masih baru banget, ingat ya mindset kita dalam fundamental website ini adalah kalau websitenya memang masih baru ya, tugas teman-teman sekalian gimana caranya Google kenal dengan website teman-teman sekalian. Makanya kita ya betul-betul kita cari nih kata kunci apa yang mau kita mainkan dulu di website nih Mas Didik ya. Nah, jadi kata kunci apa yang kita mainkan itu kata kunci yang ringan-ringan dulu aja teman-teman, yang long tail ya, tapi dia berbasis informasi ya. Contoh, misalnya teman-teman sekalian bangun website, websitenya ini adalah tentang ya, contoh aja nih, jasa make up wisuda. Misalnya ya, ini websitenya ada tentang jasa make up wisuda. Nah, nanti websitenya jangan ngomongin tentang jasa make up. Saran saya jangan ngomongin itu dulu. Tapi ngomongin apa dulu Mas Didik? Saran saya minggu pertama, minggu kedua, teman-teman bahas dulu tentang cara make up wisuda seperti apa. Bagaimana cara make up ya? Kenapa kita harus make up wisuda? Apa makna wisuda bagi mahasiswa? Gitu-gitu teman-teman sekalian. Jadi dibikin informasi-informasi yang menarik perhatian untuk orang lain datang dulu. Ya, untuk orang lain datang dulu. Jadi tugas kita di situ teman-teman ya. Oke, jadi nanti kumpulkan kata kunci ini. Kata kunci ini mungkin udah sering banget saya bahas. Ada 3 ya, kata kunci transaksional, kata kunci informasi, kata kunci question. Kata kunci transaksional entar dulu nih ya, apalagi website baru. Kita fokus di kata kunci informasi dulu nih. Kata kunci informasi apa, kata kunci question apa. Informasi itu cara, manfaat adalah ya, tutorial, tips, trik ya. Kalau question adalah apakah, kenapa, siapakah, bagaimana. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian teman-teman masuk yang ketiga. Yang ketiga itu apa Mas Didik? Yang ketiga teman-teman bangun kontennya. Kontennya di mana? Teman-teman masuk di website ya, buka aja nanti di post ya, new post, add new post. Ya, teman-teman ya bikin konten di situ sebagaimana teman-teman bikin konten di YouTube, di Instagram, website juga ya tetap mirip seperti media sosial. Makanya saya sering mengatakan seperti ini. Nyawanya YouTube itu adalah bikin konten rutin. Nyawanya website ya bikin konten rutin juga, hampir sama gitu kan. Nah, kita bikin kontennya gimana? Nah, ini teman-teman harus ngerti bikin konten. Kalau bikin konten di YouTube tidak boleh copyright, nggak boleh ngambil video orang lain, tidak boleh ngambil musik yang copyright gitu kan.
Ya itu mirip kalau website juga sama, tidak boleh ngambil karya orang lain, ya tidak boleh copy paste karya orang lain, harus sesuai dengan kaidah on page. Judulnya menarik, ya ada SEO-nya, mengandung kata kunci target, meta deskripsinya, kontennya juga panjang, ya kalau kontennya adalah informasi biasanya panjang, ya kalau emang rata-rata 1000 kata ya kita juga 1000 kata atau 2000 kata gitu kan. Nah itu teman-teman harus paham tentang on page SEO namanya. Bikin konten rutin ya. Nanti sebulan bikin konten lagi, nggak boleh berhenti teman-teman sekalian. Ya, dua. Jadi kalau saya ditanya juga kapan ya Mas Didik, sampai kapan kami bikin konten di website? Ya, nggak ada istilah sampai kapan teman-teman sekalian. Selagi website itu dan perusahaannya masih ada, selagi itu website itu harus dikasih makan rutin bikin konten. Sama lah kalau teman-teman tanya sama Atta Halilintar sampai kapan ya bikin konten di YouTube? Ya pasti dia jawab, nggak ada sampai kapan. Selagi dia ada nyawa, selagi dia hidup, selagi itu pula dia akan bikin konten rutin. Nah seperti itulah teman-teman sekalian, oke? Bikin konten, ya fotonya juga tidak boleh ngambil dari Google, foto hasil sendiri, upload, ada visualnya, ya ada sumber-sumbernya, oke ya? Nah ini on page, nanti teman-teman yang belum bingung atau yang belum paham tentang bagaimana menulis konten di website, teman-teman bisa ketik aja nama saya, Didik Arwinsa on page. Nanti teman-teman bisa belajar on page untuk konten ya. Itu yang ketiga. Oke, itu nanti 3 bulan pertama nanti teman-teman sudah mulai tuh lalu lintas trafficnya sudah mulai ada, anggaplah 1000, 2000, 3000 gitu kan. Nah, itu 3 bulan pertama. Baru nanti yang keempat teman-teman sudah mulai main transaksional, sudah mulai disuntik dengan backlink. Ya, ada backlink yang bisa teman-teman mainkan, media nasional, media lokal, media PBN. Teman-teman bisa mainkan ini sedikit aja, media nasional satu aja. Nanti bikin konten lagi. Bulan depan media nasional satu lagi, bikin konten lagi, atau media lokal satu, bikin konten lagi. Tapi bikin kontennya harus sesuai dengan kaidah SEO on page. Oke? Nah, dari sini teman-teman sekalian baru nanti kelima. Website tidak sekedar main di konten-konten informasi. Nah, inilah untuk strategi bisa mendapatkan jutaan trafficnya dari mana. Ketika Google sudah mulai kenal, ketika Google sudah mulai tahu dengan website kita juga sudah mempersembahkan konten dengan ribuan traffic, maka kita butuh yang kelima ini. Itu namanya konten viral. Ya, konten viral inilah yang bisa mendapatkan cepatnya lalu lintas traffic. Nah, kita pernah ya teman-teman sekalian yang melakukan namanya strategi ya, salah satunya adalah konten viral. Ya kita main di konten viral dan menang website kita di posisi 1 pada saat pembahasan konten viral tersebut. Itu dapatin ratusan ribu traffic hitungan satu hari itu bisa. Bisa teman-teman sekalian, itu kita merasakan itu gitu kan. Ya, tapi nanti biasanya kita kalah sama media nasional tuh. Makanya emang cepat-cepatan kalau konten viral ini siapa cepat dia dapat. Ketika konten kita naik di posisi teratas, lalu lintas trafficnya cepat sekali teman-teman. Tapi nanti ketika Tribun sudah mulai bikin konten, Kompas sudah mulai bikin konten, mereka sudah mulai bikin konten, kita mulai turun. Makanya kita bikin cari lagi mana konten yang viral dan lain sebagainya. Sehingga konten kita naik dari situ. Dari situlah saya bisa mendapatkan jutaan traffic teman-teman sekalian. Oke, jadi itu strategi kita. Jadi tidak bisa langsung main konten viral kalau website kita belum pernah dikenal oleh Google, apalagi website kita masih baru. Maka coba lakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.